Pertama-tama saya akan membuat isiannya. Siapkan bihun 3 keping, kemudian masukkan ke dalam wadah dan potong-potong. Kemudian rendam dengan air biasa, rendam selama 5-10 menit sampai bihunnya lentur ya. Nah, setelah bihunnya lentur, buang airnya. Selanjutnya siapkan wortel 250 gram, kemudian diparut atau dipotong-potong. Siapkan juga daun bawang 2 batang, kemudian potong-potong kecil. Siapkan juga bawang merah 9 buah dan bawang putih 3 buah, potong-potong tipis. Kemudian tumis perbawangan, tumis sampai wangi dan kecoklatan ya teman-teman. Nah, setelah wangi dan kecoklatan, masukkan wortel. Kemudian tutup dan biarkan hingga matang. Selanjutnya masukkan bihunnya dan aduk rata. Tambahkan kaldu ayam bubuk 1 sendok makan, garam setengah sendok teh, gula pasir 1 sendok makan, lada bubuk 1 saset atau 1 sendok makan. Kemudian aduk lagi sampai tercampur rata. Terakhir masukkan daun bawang dan matikan api ya. Selanjutnya siapkan daun bawang dan daun seledri. Kemudian daun bawangnya ini dipotong kecil-kecil ya teman-teman. Selanjutnya siapkan wadah dan masukkan tepung terigu 250 gram atau 25 sendok makan, tepung tapioka 3 sendok makan, kaldu ayam bubuk 1 sendok makan. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, masukkan air 700 ml. Kemudian aduk lagi sampai tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil ya teman-teman. Kemudian masukkan juga telur 2 butir. Tambahkan juga minyak goreng 3 sendok makan. Lalu aduk lagi sampai tercampur rata ya teman-teman. Nah, jadi kekentalannya seperti ini ya teman-teman, agak encer. Terakhir masukkan daun bawang dan daun seledri. Selanjutnya panaskan wajan atau teflon dan masukkan 1 sendok sayur adonan, kemudian ratakan. Nah, setelah samping-sampingnya mengelupas, angkat. Nah, ini kulit risolnya sangat lentur banget ya teman-teman, biarpun diremes-remes tapi tidak sobek ya teman-teman. Nah, ini yang bagian yang terlihat daun bawangnya, ini ditaruh di bawah ya teman-teman, dibalik seperti ini ya. Kemudian beri isian. Lalu lipat kedua sisi dan digulung ya, jangan lupa ujungnya diberi lem.
Nah, untuk lemnya ini sisa adonan kulit ya teman-teman. Nah, dari satu resep ini jadinya 26 pieces ya teman-teman. Dan ini bisa dijadikan frozen ya teman-teman, bisa juga langsung digoreng ya. Kemudian goreng di minyak panas api sedang. Jangan lupa dibolak-balik ya teman-teman, supaya matangnya sama rata. Goreng hingga warnanya kecoklatan keemasan ya. Nah, setelah warnanya coklat keemasan, angkat. Selanjutnya untuk membuat saus kacangnya, goreng kacang tanah 50 gram. Kemudian rebus bawang putih 3 siung, cabai merah keriting 5 buah, dan cabai rawit 7 buah. Rebus hingga layu, kemudian angkat. Nah, selanjutnya ini dihaluskan kacang beserta bawang dan cabainya ya. Jangan lupa tambahkan garam setengah sendok makan, gula pasir 1 sendok makan. Tambahkan air 150 ml sesuai selera teman-teman ya. Nah, ini saya menghaluskannya tidak sampai halus banget ya teman-teman, jadi setengah kasar, sesuaikan selera teman-teman ya. Nah, selanjutnya bumbunya ini ditumis biar tidak cepat basi ya teman-teman. Tambahkan juga air 100 ml. Nah, karena menurutku ini kurang manis, jadi saya tambahkan lagi gula pasir 1 sendok makan ya teman-teman. Jadi total gula pasir yang saya pakai 2 sendok makan ya teman-teman untuk bumbunya. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, angkat ya teman-teman. Wah, Masya Allah, kelihatannya ini sangat enak banget ya teman-teman, apalagi dicocol dengan saus kacang. Wah, pokoknya makin mantul banget ya. Ini cocok banget dijadikan ini jualan takjil di bulan puasa. Dijual 1000-an atau 2000-an, insya Allah laris manis ya teman-teman. Pertama saya akan membuat isiannya. Siapkan wortel 140 gram, kemudian dipotong dadu atau potong kecil-kecil. Selanjutnya siapkan dada ayam atau ayam filet, kemudian rebus ayam di air mendidih. Rebus kurang lebih 5-10 menit. Nah, setelah matang, angkat. Nah, ayam yang sudah direbus ini disuir besar-besar ya. Kemudian ayamnya ini digiling dengan blender atau menggunakan chopper. Jika teman-teman tidak punya blender atau chopper, bisa dicincang ya teman-teman dengan menggunakan pisau atau apa saja. Nah, ini setelah halus, kemudian sisihkan. Selanjutnya siapkan bawang merah 10 buah dan bawang putih 5 buah. Kemudian pindahkan ke chopper atau blender dan beri minyak sedikit. Kemudian haluskan. Selanjutnya tumis bawang yang sudah dihaluskan. Tumis hingga wangi dan agak kecoklatan ya teman-teman. Di sini aku kasih minyak sedikit ya teman-teman. Kemudian tambahkan daun serai dan daun salam. Nah, setelah bumbunya wangi dan kecoklatan, masukkan wortel.
Tambahkan air sedikit supaya wortelnya cepat matang ya teman-teman. Kemudian tutup dan biarkan hingga surut airnya dan wortelnya matang ya. Nah, setelah matang kemudian aduk sebentar. Lalu masukkan ayam yang sudah dicincang atau dihaluskan. Kemudian aduk kembali sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan kaldu jamur 1 sendok makan, bisa pakai kaldu ayam ya teman-teman. Tambahkan garam setengah sendok teh, gula pasir 2 sendok makan. Nah, setelah matang, kemudian angkat dan sisihkan. Kemudian siapkan daun bawang dan daun seledri. Lalu potong kecil-kecil. Ini opsional ya teman-teman, boleh pakai daun bawangnya, kalau tidak boleh pakai daun seledrinya saja. Selanjutnya siapkan sosis 5 buah. Ini yang rasa sapi ya teman-teman. Ini opsional ya teman-teman, boleh pakai, boleh juga tidak, sesuaikan selera teman-teman ya. Kemudian ini dipotong kecil-kecil. Selanjutnya siapkan tepung terigu 500 gram, masukkan ke dalam wadah. Tambahkan tepung tapioka 6 sendok makan, kaldu jamur 1,5 sendok makan, bisa diganti dengan kaldu ayam bubuk ya teman-teman. Tambahkan juga garam setengah sendok teh, kemudian aduk sampai tercampur rata. Kemudian aduk hingga tidak ada yang berkerindil. Kemudian tambahkan telur 2 butir. Tambahkan juga minyak goreng 4 sendok makan. Kemudian aduk kembali sampai tercampur rata ya teman-teman. Terakhir masukkan sosis dan daun bawang, daun seledri ya teman-teman. Selanjutnya panaskan teflon dan tuangkan 1 sendok sayur adonan ke dalam teflon, kemudian ratakan sambil diputar-putar ya. Nah, jika sudah mengelupas sampingnya, angkat. Nah, ini kulit risolnya sangat lentur dan elastis ya teman-teman, meskipun diremes-remes dia tidak sobek sama sekali ya. Nah, untuk permukaan yang terlihat daun bawang dan sosisnya ini diposisikan di bawah ya teman-teman. Kemudian beri isian 1 sendok makan ayam. Kemudian lipat kedua sisi. Dan digulung. Nah, dari satu resep ini hasilnya 57 pieces ya teman-teman. Ini bisa di frozen, bisa juga langsung digoreng ya.
Selanjutnya pecahkan 2 butir telur. Beri sedikit kaldu jamur atau ayam, bebas sesuaikan selera teman-teman ya. Boleh ditambah lada bubuk kalau teman-teman suka. Kemudian masukkan risolnya ke dalam telur. Kemudian langsung aja digoreng ke dalam minyak yang panas. Ini saya pakai api yang sedang ya teman-teman. Jangan lupa dibolak-balik ya. Nah, kalau sudah warnanya kecoklatan, angkat. Nah, di sini aku nggak goreng semua ya teman-teman, karena separuhnya ini akan saya simpan di dalam freezer untuk stok ya teman-teman. Wah, Masya Allah, ini risolnya sangat menggoda banget ya teman-teman. Ini cocok banget untuk dijualan takjil atau untuk cemilan di rumah ya. Rasanya ini enak banget dan lembut banget. Ini di tempatku namanya risol atau sosis Solo ya teman-teman. Ini bisa dijual 2.500-an sampai 3.000-an. Insya Allah laris manis ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Pertama, siapkan wortel 500 gram. Kemudian potong kecil-kecil. Siapkan juga daun bawang 3 batang. Kemudian iris-iris atau potong-potong kecil. Selanjutnya siapkan juga bawang merah 7 siung dan bawang putih 3 siung. Kemudian iris tipis-tipis. Siapkan juga telur 3 butir yang sudah direbus ya. Kemudian potong menjadi 7-8 bagian. Selanjutnya siapkan wajan dan masukkan minyak sedikit dan goreng perbawangan. Goreng hingga wangi dan kecoklatan. Kemudian masukkan wortel. Tambahkan kaldu ayam bubuk setengah sendok teh. Garam setengah sendok teh. Lada bubuk setengah sendok teh. Masukkan gula pasir setengah sendok makan, kemudian aduk sampai tercampur rata. Tambahkan air sedikit ya supaya cepat matang wortelnya. Kemudian tutup dan biarkan hingga matang. Setelah wortelnya matang, masukkan daun bawang separuhnya saja dan sisanya ini untuk adonan kentangnya ya.
Kemudian aduk sampai tercampur rata saja dan matikan api. Selanjutnya siapkan kentang 500 gram, kupas dan cuci bersih. Lalu potong-potong. Kukus kentang selama 5-10 menit hingga matang. Setelah matang, angkat. Nah, kentang yang sudah dikukus lalu digoreng sebentar saja ya, agar kadar airnya berkurang, tapi jangan sampai garing juga. Kemudian kentang yang sudah digoreng haluskan dengan apa saja. Setelah kentangnya halus, sisihkan dulu. Kemudian siapkan air 200 ml. Lalu masukkan susu kental manis 1 saset. Selanjutnya siapkan panci atau wajan dan masukkan Blue Band margarin 2 sendok makan. Lalu masukkan juga air susu yang tadi. Kemudian masak di api kecil hingga margarinnya meleleh. Nah, setelah margarinnya meleleh atau mencair, masukkan tepung terigu 100 gram. Kemudian aduk terus hingga menjadi adonan. Nah, setelah membentuk adonan seperti ini, angkat. Kemudian masukkan adonan tepung ke dalam kentang yang sudah dihaluskan. Tambahkan juga daun bawang. Masukkan juga telur 1 butir, kaldu bubuk ayam setengah sendok teh, garam 1/4 sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya siapkan wadah dan masukkan tepung terigu 5 sendok makan. Tambahkan air 150 ml. Kemudian aduk rata. Biar tambah gurih dan enak, tambahkan telur 1 butir. Lalu kocok lepas. Selanjutnya ambil adonan besar kecilnya, sesuaikan selera teman-teman ya. Tapi supaya besarnya sama rata bisa ditimbang, kemudian pipihkan dan beri isian wortel dan telur. Kemudian tutup adonan hingga menutupi seluruh isiannya. Kemudian dibentuk bentuk lonjong atau bulat, bebas ya, sesuaikan selera teman-teman. Kemudian masukkan ke dalam adonan basah dan celupkan ke dalam tepung panir. Lalu celupkan lagi ke dalam tepung basah dan tepung panir ya. Jadi di sini pencelupan tepung panir dan adonan basahnya 2 kali ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau 1 kali saja bisa banget ya.
Nah, setelah diberi isian, ini bisa di-frozen ya teman-teman, dan bisa juga langsung digoreng. Tapi sebelum digoreng, saya akan masukkan dulu ke freezer selama 1 jam ya teman-teman, supaya pas digoreng itu tidak meletup-letup atau pecah ya. Goreng di minyak panas api sedang. Jangan lupa dibolak-balik. Nah, kalau sudah kuning keemasan, angkat. Alhamdulillah, Masya Allah, hasilnya cantik banget warnanya dan bentuknya ya. Ini isiannya enak banget, cocok banget dijadikan ide jualan atau untuk cemilan di rumah ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.